Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga harinya menyenangkan ya. Hari ini ternyata banyak sekali ya yang dijadwalkan untuk wawancara tes calon PPS. Saya lihat dari pagi sampai sore, bahkan ada yang malam. Itu dibagi dalam beberapa season. Jadi tergantung daerah dan tempatnya ya teman-teman. Semoga teman-teman bisa menyikapi hal tersebut. Baiklah, di sini saya akan berbagi lagi. Kemarin part satunya, ini yang kedua ya teman-teman. Pertanyaan atau bocoran pertanyaan yang saya ambil dari teman-teman, yang ada juga yang wawancara yang teman-teman kemarin. Saya masukkan di sini. Tes wawancara ini tidak mutlak ya teman-teman, harus sama. Ini tergantung dari pewawancaranya. Jadi pewawancara itu ada yang susah, ada juga yang mudah ya teman-teman. Ada juga yang hanya menceritakan pengalaman kamu saja untuk saat dulu menjadi anggota PPS. Jadi itu tergantung dari pewawancara di tempat kamu tinggal ya teman-teman. Jadi tidak semua pewawancara itu mudah semua atau susah semua, jadi tergantung. Jadi tidak salahnya kita menyiapkan diri, membekali diri dengan materi-materi yang berhubungan dengan kepemiluan. Jadi banyak-banyak berdoa saja ya teman-teman, semoga dimudahkan untuk menjalankan tes wawancara tersebut. Tapi pada intinya pemberian pertanyaan itu adalah ingin suatu kepastian dari keyakinan dari teman-teman semua, apakah layak dan siap bekerja sama dan mampu membawa tugas ini sampai nanti ke penyelenggaraan pemilu 2024 nanti. Jadi oleh karena itu PPK atau pewawancara atau komisioner KPU harus mencari kandidat yang sudah siap dan matang untuk bekerja sebagai anggota PPS. Jadi teman-teman harus banyak-banyak mencari referensi materi-materi yang akan diberikan nantinya. Jadi sebelum lanjut, mohon dukung channel ini ya teman-teman dengan subscribe, biar channel ini bisa berkembang dan dapat memberikan informasi berguna bagi teman-teman sekalian. Bagi yang suka info ini silahkan like. Bagi yang banyak teman, silahkan bagikan informasi ini ke teman-teman yang lainnya. Bukannya teman-teman itu persaingan ya teman-teman, cuman berbagi itu lebih indah dibandingkan kita menikmatinya sendiri. Terima kasih. Silahkan lanjut ke pertanyaan-pertanyaan wawancara. 1. Apakah tugas pokok anggota PPS? Jawabannya adalah A. Membantu ketua PPS dalam melaksanakan tugas. B. Melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan C. Memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS sebagai bahan pertimbangan. Kedua, apa tugas pokok ketua PPS? Jawabannya adalah A. Memimpin kegiatan PPS. B. Mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPS. C. Mengawasi kegiatan KPPS. D. Mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Ketiga,
Berapakah jumlah TPS di kelurahan Anda pada saat pemilu sebelumnya? Jawabannya, jadi ceritakan saja ya teman-teman tentang jumlah TPS yang di kelurahan Anda, dan sebaiknya Anda mencari informasi kepada RT atau kepala desa setempat. Paling tidak Anda juga mengetahui jumlah RT dalam suatu kelurahan. Biasanya teman-teman, untuk TPS itu setiap RT 1 TPS. Kalau penduduknya itu di bawah 500. Kalau lebih biasanya satu RT ada 2 TPS. Jadi batasannya 500 jiwa ya teman-teman. Keempat, ceritakan kendala apa saja yang kamu dapati pada saat kamu menjadi anggota PPS. Ini yang bagi yang berpengalaman ya teman-teman. Cuman yang belum berpengalaman biasanya nggak ada pertanyaan seperti ini. Jadi jawab saja, ceritakan saja tentang kendala yang kamu dapati pada saat kamu menjadi anggota PPS. Contoh misalnya teman-teman, pada saat rekapitulasi perhitungan suara yang dilakukan anggota KPPS, banyak surat suara yang tertukar biasanya. Atau pada saat mengundang warga itu kesulitan karena warganya banyak yang pindah atau tidak ada di tempat. Jadi ceritakan saja ya teman-teman kendalanya. Ini yang bagi yang berpengalaman. Yang kelima, bagaimana kamu menyikapi tentang kendala tersebut? Nah, dari kendala tersebut di atas, jawabnya adalah, artinya Anda menceritakan saja dari pengalaman tersebut. KPPS harus diberikan arahan dan masukan apabila melakukan rekapitulasi perhitungan suara sebelumnya. Ini yang tertukar tadi ya teman-teman. Jadi harus benar-benar diteliti perhitungan suara. Tiap-tiap kotak harus sama jumlah dan dipastikan tidak ada yang tertukar, dan penjaga kotak suara harus benar-benar mengarahkan dengan teliti. Jadi itu ya teman-teman. Yang keenam, apabila kamu menjadi anggota PPS, saat itu ketua PPS lagi ada keperluan mendadak sehingga berhalangan hadir dalam rapat. Ternyata kamu yang ditunjuk sebagai penggantinya. Jadi bagaimana sikap kamu? Jadi jawab saja ya teman-teman. Pertama, bersedia menggantikan ketua tersebut dengan terlebih dahulu mengkoordinasikan hal-hal apa saja yang dibahas dalam rapat tersebut agar bisa mempersiapkan berkas apa yang akan dibawa untuk kepentingan rapat. Jadi harus siap dan mengkoordinasikannya teman-teman. Karena kalau menggantikan saja tanpa koordinasi, nanti susah dalam rapatnya apa yang dibahas, apa yang akan disiapkan. 7. Pada saat kamu kesulitan mencari kandidat anggota KPPS, apa yang kamu lakukan? Nah, biasanya pada saat kamu menjadi anggota KPPS itu, pada saat pemilihan kita sering sekali itu susah mencari anggota KPPS, entah dari penduduknya sedikit atau dari penduduk tersebut tidak mau untuk menjadi anggota KPPS karena pengetahuannya kurang. Jadi bagaimana sikap kamu? Jadi jawab saja, kita berkoordinasi dengan ketua RT setempat. Kalau tidak memungkinkan juga baru berkoordinasi dengan kepala desa untuk mencari kandidat anggota KPPS dari RT lain. Jadi kepala desa ini untuk menjembatani antar RT, yang nantinya ketua RT tersebut akan mencari kandidat dari warganya dan akan mengkoordinasikan ke RT yang kekurangan tersebut. 8. TPS berapa tempat kamu melakukan pemilihan suara pada saat pemilihan sebelumnya? Ini teman-teman hanya
wawancara ingin melihat apakah teman-teman itu aktif dalam pemilu sebelum-sebelumnya. Karena ini kan sebagai anggota PPS artinya harus berpartisipasi dalam pemilihan umum. Jawab saja sesuai dengan TPS yang kamu datangi saat pemilu tahun sebelumnya. Misalnya TPS 2, TPS 3. Bagaimana mengetahuinya? Ya kita lihat atau kita cari info dari ketua RT atau yang pernah menjabat sebagai KPPS. Jadi pewawancara ingin mengetahui apakah kamu aktif dalam pemilu tahun sebelumnya. Jadi itu ya teman-teman. Sembilan, apabila ada tetangga baru tinggal di tempat kamu, dia ingin memilih di tempat kamu sekarang, apa sikap kamu? Pertama yang dilakukan adalah mencek apakah dia sudah berkoordinasi dengan RT setempat tentang identitas dan surat perpindahan dari penduduk asal ke penduduk yang sekarang. Kalau sudah, baru dimasukkan ke daftar pemilih baru nantinya kalau dia belum pernah memilih, atau daftar pemilih tambahan atau pindahan. Nanti dimasukkan ya teman-teman pada saat kita melakukan perbaikan dari daftar pemilihan sementara. Itu nanti Pantarleh akan mencek ke tempat-tempat warga. 10. Apabila kamu terpilih menjadi anggota PPS, siapa saja yang kamu pilih dari kandidat calon PPS yang mengikuti tes wawancara? Nah, ini yang terakhir ya teman-teman. Biasanya pada saat penutupan wawancara ada pertanyaan seperti ini. Jadi jawabannya, jawab saja atau pilih saja teman kamu yang berpotensi, yang dari 6 atau 9 atau 12 tadi. Kamu pilih yang berpotensi atau yang layak bekerja sama dengan kamu. Tapi kalau tidak ada yang dikenal juga sebutkan aja yang tidak ada dikenal. Cuman biasanya dalam satu kelurahan pasti ada yang dikenal. Satu kelurahan kan biasanya remaja-remajanya tuh biasanya sering kumpul. Kecuali kita banyak penduduknya, artinya notabene-nya susah dalam perkenalannya. Nah, itulah pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh wawancara untuk calon anggota PPS. Semoga itu membantu dan menjadi acuan bagi teman-teman sekalian. Untuk jawaban sekali lagi itu hanyalah referensi, jadi bukan mutlak ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa kembangkan sendiri jawaban tersebut sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Jadi bisa cari-cari info lagi tentang pertanyaan-pertanyaan tersebut untuk jawabannya. Mungkin sekian dulu ya video kali ini. Jangan lupa selalu berdoa. Kalau ada yang kurang menyenangkan, mohon dimaafkan. Dan sekali lagi tetap dukung dan support selalu channel ini ya teman-teman. Serta nantikan video berikutnya. Saya selalu memberikan update informasi terbaru buat rekan-rekan semua. Terima kasih. Wassalamualaikum